Hi, I'm Phil Wickham, and here's a song called This Is Amazing Grace. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place. Done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. And worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. And worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Oh, worthy is the Lamb who was slain. And worthy is the King who conquered the grave. And worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross.
indah di dekatmu. Nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekatmu. Nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menopang. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya rahmat dan berkat Tuhan senantiasa tercurah atas setiap kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara merindukan akan hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangannya di rumah saudara. Saya percaya sukacita Allah senantiasa hadir bersama-sama dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan.
Pagi hari ini kita mau undang hadirat Tuhan untuk bekerja dan melawat setiap pribadi kita. Oleh sebab itu pastikan kita semua sudah sama-sama siap untuk datang di hadirat Tuhan. Mulut kami Tuhan penuh dengan pujian, kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Biar kiranya sepanjang hari hidup kami penuh dengan penghormatan hanya kepada Allah saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang merasakan limpahan kasih sayang Tuhan. Terbukti hari ini Tuhan, Engkau memberikan setiap kami kesehatan. Tuhan masih memberikan kami keadaan yang baik. Tuhan masih memberikan kami untuk melihat orang-orang yang kami kasihi. Dan kami percaya Tuhan, persekutuan kami di dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Karenanya ya Tuhan, pagi hari ini kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam setiap hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, inilah penghormatan kami yang kami persembahkan hanya untuk menjadi kesenangan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai dan bersuka cita karena Tuhan Yesus itu baik buat setiap umatnya. Setiap kita yang percaya akan kebaikan Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Katakan Tuhan Yesus dia baik. Amin. Boleh kasih salam dulu kiri kanannya. Kasih senyum saudara-saudara satu dengan yang lain. Saya percaya sukacita Tuhan tidak pernah terbatas oleh setiap keadaan. Dan sukacita Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Kaulah yang memberikan kami sukacita dan pengharapan. Saudara ada karena Tuhan Yesus beserta di dalam saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya yakin dan percaya setiap kita bersuka cita bukan hanya karena ketika kita ada di dalam setiap keadaan baik saja, tetapi kita pun Tuhan ajarkan untuk tetap bersuka cita di dalam setiap keadaan, dalam setiap musim kehidupan. Baik perkara suka maupun duka, Tuhan Yesus tetap baik buat setiap hidup saudara dan saya. Pagi hari ini biarkan firman Tuhan boleh berbicara lewat hambanya. Dan biar kiranya kita boleh merasakan jamahan kasih Tuhan menjamah kehidupan kita sekali lagi. Tuhan Yesus
Mari Engkau bekerjalah dan beracaralah bagi setiap pribadi kami Tuhan. Pagi hari ini kami menanti-nantikan firman-Mu Tuhan, untuk diperdengarkan bagi setiap umat-Mu. Dan biar kiranya setiap hati boleh terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mengeraskan hatinya, karena Tuhan Yesus sungguh baik dan manis buat setiap hidup kami semua. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara percaya kepada Tuhan dan janjinya, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara di rumah dan dimanapun saudara berada, janji Tuhan akan disampaikan. Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sampai hari ini Engkau memelihara kami begitu rupa. Di minggu keempat di bulan Januari tahun 2021 ini, kami terus mau diajar oleh Tuhan. Kami terus mau dibimbing, mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, siang hari ini apapun keberadaan kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Oleh karenanya itu Tuhan, berbicaralah bagi kami semua, bagi hamba-Mu dan semua kami. Bahkan kami mungkin yang baru pertama kali bergabung dengan YouTube
channel GB Petamburan, kami siap diberkati Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa-Mu, dan kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya setelah kami mendengar maupun sementara kami mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan kami disembuhkan. Karena firman-Mu, ya dan amin. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Berbicaralah bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada di rumah, tetap sukacita. Untuk itu saya mau sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Haleluya, luar biasa ya. Pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Sehingga di minggu keempat ini kita terus dituntun, kita terus ditolong Tuhan, bahkan sampai hari ini. Puji Tuhan, setelah minggu pertama kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita, Dia adalah sumber kekuatan kita. Kemudian janji Tuhan itu tidak pernah gagal dan lalai dalam hidup kita. Dan minggu ketiga kita belajar hidup cukup. Dan minggu keempat ini kita belajar hidup sehat adalah berkat Tuhan. Katakan amin? Iya, walaupun ada yang sakit nanti hari ini didoakan. Kita buka di dalam Alkitab, Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai ke 15. Ada di slide, ada yang pengen baca Alkitab di rumah ataupun di handphone silakan. Dan ini sudah disiapkan slide-nya. Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan demikian. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kemudian kita lanjutkan di dalam Amsal pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Amsal pasal 3 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah membacakan ayat-ayat, nanti akan dijelaskan secara lengkap di bagian isi khotbah saya. Untuk itu saya mau katakan bahwa hidup sehat itu berkat Tuhan. Umur panjang dan kesejahteraan bukanlah sesuatu yang salah dan dosa. Karena itu salah satu kehendak Allah dalam diri orang percaya. Kita harus hidup sejahtera bahagia. Bahkan umur panjang ada di tangan kanannya. Bila sakit, mahal harganya. Apalagi sekarang ya, pandemi COVID-19 saudara-saudara. Dengar-dengar itu rumah sakit sudah penuh saudara. Bila sakit mahal harganya. Saya baca beberapa coach kesehatan mengatakan bahwa saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Dan ada sebuah coach kesehatan yang bagus, saya di slide bahwa kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat saudara. Karena apapun yang saudara miliki di dunia ini tak akan saudara nikmati jika saudara sakit. Benar saudara-saudara, kalau sakit hanya bisa, kalau kita sakit ya tidak selera makan. Sakit itu tersiksa dan menderita saudara-saudara.
mau melakukan ini nggak bisa, terbatas semuanya, tidak maksimal, bahkan menghambat kita untuk melakukan aktivitas kita setiap hari. Bahkan kita tidak dapat melayani Tuhan, kita tidak bisa melayani keluarga, dan kita tidak bisa melayani sesama. Saya teringat pada saat melakukan pelayanan pastoral melalui kunjungan visitasi kepada jemaat di salah satu rumah sakit, saudara-saudara. Di salah satu rumah sakit, saya tidak sebutkan, tapi rumah sakit ini menampung semua pasien yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, melakukan kunjungan visitasi dan mendoakan jemaat yang sakit. Ini sebelum pandemi ya, dan kami rekan-rekan biasa kunjungan visitasi. Dan kami mendoakan jemaat yang sakit. Ada jadwal tuh dari Selasa sampai Jumat, tapi kali ini tidak ada ya. Kalau ada yang sakit, Bapak Gembala bilang apa? Harus video call saja, kita doakan dalam nama Yesus sembuh. Ya, ini yang saya teringat ya, yang sakit ya. Setelah mendoakan jemaat yang sakit, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pas kami kami pamit, kami pulang dulu. Ternyata pas kami keluar dan ada di dalam satu kamar itu ada beberapa pasien ya. Setelah mendoakan jemaat dan ada salah satu pasien di situ berkata, mungkin apa karena wajah saya ini orang Ambon atau tadi saya berdoa lalu oh itu pendeta ya. Jadi boleh deh diminta tolong doain. Nah setelah saya tanya ibu dari daerah mana? Ternyata dari daerah timur saudara-saudara. Dari Maluku saudara-saudara. Dari Maluku agak jauh sedikit Maluku Tenggara. Ibu kenapa ada di sini sakit, jadi maaf di bokongnya itu ada satu benjolan yang besar saudara. Jadi kalau miring kiri nggak bisa, miring kanan nggak bisa. Apalagi tidur terlentang saudara. Oh tersiksa dan menderita sekali. Lalu ternyata itu tumor saudara dan harus dioperasi. Lalu sebelum kita doa kita tanya dulu dong. Sakit di bagian mana? Apa sakit di bagian bokong? Kita berdoa di bagian kepala, salah toh? Iya. Jadi lalu ngomong-ngomong sebelum oh ya mari kita. Oh tapi sebelum doa dia berkata begini. Ibu pendeta, saya sudah lama tidak ke gereja. Kenapa ibu tidak ke gereja? Ternyata dia adalah salah satu majelis gereja. Di salah satu gereja yang ada di Maluku Tenggara saudara. Kenapa ibu tidak melayani? Iya, saya tidak datang-datang melayani. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani ibu pendeta. Oh puji Tuhan, haleluya. Berarti dengan sakit ini Tuhan menyadarkannya untuk dapat melayani lagi. Ternyata saya tuh kecewa sama salah satu pengurus di gereja. Oh masih sempat bilang begitu jujur sebelum dia didoakan. Dan setelah itu kami doakan. Mau pulang lagi. Ada satu lagi. Ibu pendeta, tolong dulu doakan mama saya. Ini anak muda, jadi tolong dulu doakan anak saya. Nah setelah saya, yang tadi kan tumor ya. Yang satu lagi, oh harus didoakan. Saya pas masuk, ini ibu. Sudah kulit bungkus tulang saudara-saudara. Ini alat-alat sudah banyak. Pokoknya semuanya komplit lah. Ada info ini semuanya. Udah kurus sekali. Kita datang mukanya pucat. Memang benar ya kalau sakit itu. Udah tidak berdaya. Menderita, tersiksa saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu sama saya harus tanya ini ibu sakit apa toh. Supaya jangan kita langsung main berdoa-berdoa aja. Kita tanya dulu. Ibu, karena ini bukan jemaat. Kalau jemaat kan kita udah tahu apa bla 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 ya. Ini minta tolong didoakan. Oke. Ceritalah. Tapi sebelum cerita saudara-saudara, air matanya keluar. Kenapa air matanya keluar? Lalu anaknya bisik buat saya. Ternyata suaminya, ibu ini suaminya meninggalkan mereka. Pergi dengan kuntilanak saudara. Jadi ceritanya bapaknya tinggalin begitu saja ibu membesarkan anak-anaknya. Sedih minta ampun.
nangis air matanya yang mengalir. Lalu saya berikan kesempatan dia menangis. Saya bilang, ibu mau sembuh? Oh mau, ibu mau sembuh. Kalau ibu mau sembuh, ibu harus mengampuni suami. Karena ternyata saudara-saudara cancer hati. Karena begitu dia kepahitannya sangat dalam sekali. Jadinya menderita kulit bungku tulang, saudara. Nah itu pengalaman saya pergi mendoakan dan saya melihat saja itu tidak bisa apa-apa. Mau makan juga dari selang, tapi bisa ngangguk. Dan ketika kami berdoa, itu tadi dia pucat kayak apa. Setelah dia boleh saya tuntun untuk mengampuni dan kita berdoa, habis pas amen, luar biasa itu mukanya berubah jadi merah gitu ya. Lalu saya katakan kepada anaknya, nanti hubungi papamu, bilang mama mau minta maaf dan mengampuni, katakan gitu, luar biasa. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian ini saudara-saudara tahu, jangan tunggu sakit baru melayani Tuhan. Tuhan ampuni, lagi sehat melayani Tuhan. Kalau sudah terbaring sakit begitu sudah tidak berdaya lagi. Untuk itu sehat, hidup sehat adalah berkat Tuhan. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang sehat-sehat walaupun masa pandemi, luar biasa kemurahan Tuhan. Saudara terus untuk bisa datang kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara sakit tidak bisa lagi, tidak bisa. Dan dari kesaksian yang tadi, kalau saudara punya kepahitan kepada siapapun juga, istri kah, suami kah, apa, yang saudara terdekat, sahabat kah, ayo marilah di musim pandemi, ngapain itu simpan penyakit. Yang saudara-saudara yang sakit mungkin karena usia opa oma, nanti kita doakan Tuhan akan menyembuhkan. Ada amin? Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menjaga kesehatan dengan baik dan bertanggung jawab. Kesehatan jasmani di masa pandemi ini, ingat pesan siapa? Ingat pesan siapa? Pasti ada yang bilang ibu. Tapi kalau saudara-saudara ibadah onsite, ingat pesan Bapak Gembala. Kalau pesan ibu 3M, kalau Bapak Gembala 5M. Apaan? Nanti di Pet News saudara-saudara tahu. Haleluya. Ada banyak orang yang menekankan kesehatan jasmani, melakukan semua hal untuk menjaga kebugaran rohani. Ngapain? Dia fitness, semua dia lakukan. Ada banyak orang hanya menekankan rohani saja sampai tidak pernah olahraga. Siapa Ibu Mima? Saya dulu. Saya ngaku ya. Haleluya. Wah, lalu saudara-saudara, melalui renungan singkat ini, khotbah siang hari ini dengan waktu yang terbatas, kita diberikan kalau kita sehat sampai hari ini dan bila ada sakit mohon kesembuhan. Dan saudara-saudara, bagaimana kita untuk hidup sehat, kita dapat menikmati hidup sehat yang adalah berkat Tuhan sampai lanjut usia. Bagaimana hidup yang adalah berkat Tuhan? Ada dua hal saja saudara-saudara, ada dua hal saja. Ada dua hal saja yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, bagaimana hidup sehat yang adalah berkat Tuhan. Yang pertama, harus menjaga, merawat, dan memelihara kesehatan tubuh. Karena jasmani tubuh kita saja tidak cukup. Yang kedua, kita harus menjaga, merawat, dan memelihara kesehatan rohani. Karena tidak cukup kesehatan tubuh saja, kesehatan rohani diabaikan. Tidak cukup kesehatan rohani saja, kesehatan tubuh jasmani diabaikan. Tetapi dua ini mengapa? Karena tubuh dan roh tidak bisa dipisahkan dari dalam hidup kita ini. Kita harus menjaga, merawat, dan memelihara keduanya. Kita harus menjaga, merawat, dan memelihara keduanya. Untuk senantiasa hidup sehat dan bugar. Kita bahas satu-satu karena hanya dua hal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, harus menjaga, merawat, dan memelihara kesehatan tubuh saudara-saudara. Alkitab di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-3
Ayat 19 sampai 20 di situ berkata bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Halo, kita bukan milik kita sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 juga berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah bait Allah yang perlu dijaga, dirawat, dipelihara. Banyak orang mulai menyadari ya, tubuh yang sehat adalah aset berharga hari-hari ini saudara. Sehingga perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dipelihara sebaik-baiknya. Apalagi sedang COVID tadi saya bilang ya, apalagi sedang COVID. Nah, ada banyak cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Mulai saja saya akan dengan cepat. Cara menjaga kesehatan tubuh ini ada beberapa saja ya. Ada banyak yang harus dilakukan. Waktu saya terbatas saudara-saudara. Cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama saudara-saudara harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, makanan 4 sehat dan 5 sempurna ini adalah menu makanan yang lengkap bagi tubuh kita. Karena apa? Mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti apa Ibu Mima? Saya bukan dokter ya, tapi saya juga baca untuk mempersiapkan ini bahwa 4 sehat 5 sempurna itu adalah menu makanan yang lengkap dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti apa? Ya seperti karbohidrat. Karbohidrat apa? Nasi putih, nasi merah, ubi jalar, singkong, kentang, kacang-kacangan, jagung itu dan lain-lain itu karbohidrat. Ya, kemudian makanan untuk tubuh kita nih karbohidrat, kemudian apalagi protein ya, brokoli, telur, ikan tuna, udang, ya protein ya. Lalu apalagi banyak untuk dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah protein, karbohidrat, vitamin, dan apalagi mineral. Vitamin ya, sejak pandemi itu kita datang, puji Tuhan, terpujilah Tuhan bahwa gereja kita GBI Petamburan, Bapak dan Ibu Gembala itu sangat memperhatikan saudara-saudara. Sehingga diberikan seluruh jemaat vitamin C. Masih minum kah? Oh tidak minum lagi, minum. Minum itu vitamin C untuk kesehatan tubuh saudara. Haleluya. Sudah tidak dikasih, ya itu paling murah itu. Itu tinggal beli 1 lembar itu hanya 5.000. Karena saya sudah belanja juga saudara-saudara. Apalagi protein, karbohidrat, mineral, vitamin. Iya, saudara-saudara harus dibutuhkan. Mineral apaan sih Ibu Mima? Kacang-kacangan, daun bayam, daging, ayam, ikan salmon, jamur dan lain-lain. Jadi makanan 4 sehat terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan susu hanya disebut menjadi nutrisi kelima sebagai penyempurna. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Itu Bapak Ibu Saudara harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Jangan goreng-gorengan terus sampai tenggorokannya sakit saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Ya sekarang sudah mulai menyadari ya. Nyadarilah, sadarlah. Pagi minum jus, siang makan yang bergizi, malam kurangi nasi. Haleluya. Dalam keluarga suami istri kita saling memperhatikan dengan baik. Kalau belum minum vitamin, ayo anak-anak minum vitamin, ayo semuanya. Iya harus, itu merupakan salah satu cara untuk menghadapi pandemi COVID-19 Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua berolahraga teratur, berolahraga. Sekarang kan ada booming tuh bersepeda. Ya udah bersepeda lah. Pagi
jalan santai kalau lagi libur ya. Kalau pagi-pagi, pergi pagi-pagi pulang petang-petang. Tidak bisa olahraga Ibu Mima. Diusahakan olahraga. Ada cara lah, ada banyak caranya. Ada yang ajarin saya, mau olahraga karena sudah pergi pagi, pulang udah malam gitu dulu ya. Nah sekarang kalau kereta gerbongnya 12, ada yang 10. Ya Ibu Pendeta naik yang paling ujung, kan 12 tuh. Jadi kalau turun, nah olahraga itu jauh. Kalau yang bawa mobil, parkir agak jauh dari kantor, jadi tinggal jalan. Katanya seperti itu. Ya kalau saudara-saudara mau hidup sehat, adalah segala jalan yang untuk kita lakukan. Jalan santai, bersepeda, senam, bulu tangkis lah dan lain-lain. Semenjak pandemi semua orang disuruh olahraga. Gak usah berat-berat, jalan aja. Menjaga kesehatan harus berolahraga, jemur di matahari, masa PSBB di rumah. Dan setiap pagi, Bapak Ibu saudara-saudara, masa PSBB waktu bulan-bulan yang April, Mei, itu di kompleks saya ya, nggak pernah orang olahraga. Waktu pandemi, semua dari mana nggak tahu, langsung jemur. Setiap di depan rumah semua jemur saudara-saudara. Lalu kemudian olahraga, dari mana nih orang-orang? Ya disuruh olahraga, harus. Masih jemur nggak? Masih olahraga nggak? Oh enggak ya, ayo. Ibu memang nggak boleh keluar. Kita di kita kan ada di YouTube tuh. Oh dikasih harus senam ini, senam itu. Ya udah itu. Teman saya ya, saya lihat teman saya SMA, teman baik. Lalu dulu saya lihat, kok gemuk banget. Lalu saya telepon, saya dapat WA. Rahasianya kamu sekarang jadi bagus begini gimana ya? Jadi bagus maksudnya enggak terlalu gemuk. Ibu Pendeta harus olahraga setiap hari. Minimal senam zumba kah, bakar kalori kah. Nah saya sudah lakukan itu. Kata anak saya, paling 2 minggu tuh bertahan. Haleluya. Tapi harus mau tidak mau sekarang dirubah, bersepeda dan berjalan kaki saja ya. Supaya jaga kesehatan tubuh, jaga tubuhmu. Itulah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk hidup. Oh haleluya. Itu kata tokoh terkenal ya, Agnes Nielsen. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ya, saya sudah tidak usah bilang ini karena semua setiap hari WA harus begini, harus istirahat 7 jam, harus begini. Yes, kita dianjurkan tidur 7 jam. Kerja keras harus, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Harus rileks sedikit. Waktu bersama keluarga, ada waktu me time, tidak melakukan pekerjaan, kita rileks. Ya, untuk opa oma. Mau ngapain Ibu Mima istirahat? Orang dari pandemi sampai sekarang di rumah Ibu Mima. Saya waktu melayani di Glamour melalui via Zoom. Bagaimana caranya untuk kesepian. Ya lakukan, oma-opa melakukan hobi. Ada yang bisa menjahit, ada yang membuat kue. Ada yang bisa juga WA dan video call dengan teman-teman. Bagus. Ya sambil halo, ikut ibadah Glamour via Zoom ya. Jadi bisa lihat, senang, rileks. Untuk opa oma minta diajarin sama cucu. Ya, jadi hindari pikiran kapan COVID selesai. Sudah bosan di rumah. Nah, dan yang berikutnya untuk menjaga kesehatan tubuh kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, lalu sampai ada yang mau pemeriksaan kesehatan. Iya, istirahat ya, menjaga kesehatan hingga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Gak bisa ke rumah sakit Ibu Mima. Iya ada yang ke luar negeri bahkan. Tapi sekarang lagi pandemi, tetap jaga kesehatan dengan melakukan hal periksa. Bisa kan? Saya bisa di rumah bisa periksa tekanan darah tinggi, bisa gula darah. Kita bisa melakukannya dengan rutin. Jadi masih banyak lagi cara-cara memelihara kesehatan tubuh dengan baik. Oke, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, nanti ada lagi Bapak Ibu mungkin lebih banyak untuk dapat merawat tubuh dengan baik. Kesehatan jasmani baik,
belumlah lengkap tanpa rohani yang sehat, saudara-saudara. Tubuh dan roh tidak bisa dipisahkan. Kita perlu menjaga keduanya untuk senantiasa hidup sehat dan bugar. Karena bahaya, ulang ya. Karena bahaya sebenarnya akan terjadi tak kala kita tidak sehat secara rohani, saudara. Untuk itu, hal yang kedua, saya masuk ya. Hal yang kedua, untuk itu kita harus menjaga, merawat, dan memelihara kesehatan rohani. Jadi tidak cukup menjaga, merawat, dan memelihara kesehatan tubuh jasmani kita, tetapi kita harus menjaga, merawat, dan memelihara kesehatan rohani. Bagaimana caranya? Cara menjaga dan merawat dan memelihara kesehatan rohani yang pertama. Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makanan dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi untuk memelihara kesehatan rohani sehat. Yang pertama harus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Keluaran pasal 23 ayat 25 ini Tuhan Allah mengaitkan, menyingkirkan penyakit di antara umatnya dengan pengabdian sepenuhnya. Pengabdian apa? Sepenuh hati kepada Tuhan. Dan pemisahan dari pengaruh jahat di sekeliling mereka, saudara-saudara. Jadi tadi kita udah baca ya Amsal pasal 3, 16 sampai 18 itu sebagian. Tetapi dari awal Amsal pasal 3 ayat 1 kalau Bapak Ibu saudara baca akan berkata begini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Perintah apa? Itu loh perintah untuk kamu harus beribadah. Dan Amsal pasal 3 ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Apa? Umur panjang di tangan. Itu setiap ulang tahun kita nyanyi ya. Sudah tidak ada ulang tahun di bumi di rumah semua. Amsal pasal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara tahu, kita harus beribadah, ini adalah perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Hai anakku, harus perhatikan perintah Tuhan. Memelihara perintahku. Perintah apa? Perintah untuk beribadah. Pada saat kita menaati Allah dan hidup sesuai dengan perintahnya, hidup sesuai prinsip-prinsipnya, kita akan menghasilkan apa? Kesehatan yang lebih baik. Yang tadi, Amsal 3 ayat 8, ayat 3 ayat 16, hidup lebih lama saudara, dan hidup yang lebih sejahtera dan berkelimpahan. Amsal 3 ayat 16. Katakan amin. Yes. Lalu prinsip-prinsip apa Ibu Mima? Makanya tadi saya sudah baca Mazmur pasal 34, Amsal pasal 3 ayat 16 sampai 18. Prinsip-prinsip Tuhan, Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 15. Itu siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu. Prinsip Tuhan, jaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Makanya tadi saya kesaksian duluan tuh di awal. Ibunya itu, wah sakit hati banget. Habis tubuhnya, habis tulang bungkus kulit membungkus tulang. Karena apa? Tidak ada damai saudara-saudara. Oh sakit terus. Kita dapat melakukan ibadah kita. Harus beribadah kepada Tuhan. Dengan rutin beribadah baik secara online maupun secara onsite. Iya. Orang handphone kita aja beli mahal-mahal. Ya siapin dong kuotanya untuk ibadah. Kita melakukan ibadah dengan rutin walaupun online. Ibu Mima kagak enak. Masa Ibu Mima dari kita gak ketemu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Itu perintah Tuhan. Haleluya.
Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi semakin giat kita harus melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara. Oh, kita tidak bertemu di gereja, di rumahlah ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara, saya dipercayakan koordinator pelayanan ibadah, saya suka lihat tuh. Pagi ini berapa jemaat nih yang sudah ibadah. Saya lihat, baru 300. Jumlah jemaat ada 1.000 atau 800 yang setia. Tunggu dulu. Sampai sore, puji Tuhan, haleluya. Sudah 800, puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi diri kita sendiri, haleluya. Teruslah beribadah. Saya periksa juga lagi. Ada ibadah online, ada ibadah onsite. Nah, waktu saya kalau tidak salah itu tanggal 23 Agustus saya khotbah tentang malaikat ya. Wah, surprise. Siang hari itu baru jam 2 loh, udah 1.000 orang yang ibadah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yes, ibadahlah. Latihan badani terbatas. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oh, haleluya. Untuk menjaga kesehatan rohani, kita harus hidup beribadah kepada Tuhan. Untuk di dalam dunia ini ya, kita mau fitness, olahraga dan sebagainya terbatas. Kalau ibadah berguna, mengandung janji, makanya janjimu seperti fajar pagi hari. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, firman Tuhan janjinya ya dan amin. Ya, mengandung janji untuk hidup di dunia ini dan nanti kita dipanggil Tuhan. Nanti di dalam surga. Haleluya. Sudah ibadah ya. Ibadah online, ibadah doa, ada kategori ibadahlah, ibadah. Supaya di situ ada firman Tuhan kayak gini. Oh yes, iya harus jaga kesehatan tubuh dan kesehatan rohani. Yes, gitu. Haleluya. Yang kedua, waktu sudah mau habis. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk cara menjaga kesehatan rohani kita, firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat 26 berkata begini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Wow. Jadi hal yang kedua, sudah harus membaca dan melakukan firman Tuhan. Jikalau orang Israel sungguh-sungguh mendengarkan, menaati Allah, melakukan firman Tuhan, ia tidak membiarkan salah satu penyakit atau tulah yang dikenakannya kepada orang Mesir menimpa mereka. Janji ini menunjukkan bahwa Allah lebih ingin menyembuhkan umatnya daripada menimpakan penyakit dan kesusahan atas mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan mungkin pernah terima enggak manfaat membaca Alkitab? Bolehlah masih ada waktu enggak? Saya akan baca buat saudara-saudara. Suatu penelitian manfaat membaca Alkitab secara teratur ya. Berdasarkan riset dari Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Learson, Washington Times, 30 Juli, ini sudah lama sih, ada tahunnya 1996, dilaporkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, ini bukan saja baik bagi jiwanya, bagi tubuh, tetapi juga baik buat jiwa dan baik bagi tubuhnya. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan.
Ditemukan bahwa pada mereka yang membaca Alkitab secara teratur mempunyai tekanan darah lebih rendah, tingkat depresi lebih rendah, lebih sedikit penderita penyakit jantung, jarang yang kecanduan obat maupun alkohol, jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan, tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Ini bukan kata saya, ini adalah sebuah penelitian ya. Dan berdasarkan dari hasil riset ini, American Life, para peneliti menemukan bahwa mereka yang sering membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan yang terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Di samping itu kalau tempat pekerjaan mereka lebih maksimal ya. Lalu membaca Alkitab secara teratur berarti, dengar nih, memberi makanan bergizi kepada jiwa secara teratur sehingga kesehatan jiwa kita terjaga. Jiwa yang sehat akan membuat hati kita bebas dari rasa gelisah, cemas, dan stres. Hari-hari ini banyak orangnya gelisah, cemas, dan stres plus takut. Takut apa? COVID. Jadi manfaatnya apa? Salah satu bentuk disiplin rohani yang akan membuat hidup kita bertumbuh dan hati kita akan mengalami perubahan kalau kita baca firman Tuhan secara teratur. Firman Tuhan yang hidup akan mengubah pola pikir yang umumnya dikuasai oleh kedagingan sehingga kita lebih memilih hidup dipimpin oleh roh. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, berkomitmenlah untuk mengadakan waktu secara teratur, membaca firman Tuhan dan bukan mencari waktu yang kosong baru membacanya karena kita sulit sekali menemukan waktu yang lowong. Komitlah, bangunlah setengah jam lebih awal dari biasanya untuk bersaat teduh. Pakai waktu untuk apa? Membaca firman Tuhan. Dan apa? Berdoa, renungkan ayat demi ayat. Lalu berdoalah minta petunjuk Tuhan atas firman tersebut. Niscaya Anda akan merasakan hubungan perubahan demi perubahan dalam diri. Hari-hari yang kita lalui menjadi berbeda jika kita mengawali hari kita bersama Tuhan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya setiap hari berikan buat saudara-saudara yang menerimanya. Dan satu saat saya badan tidak enak. Dan akhirnya biasa saya kasih jam 5:30, jam 5. Dan hari Minggu jam 4. Dan satu ketika ada yang bilang, kok gak ada renungan ya? Oh belum dimasak. Oh belum dimasak. Saya belum kirim. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menjaga kesehatan rohani kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir kan semangat. Yang terakhir adalah memiliki waktu pribadi untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanyalah dialah gunung batuku dan keselamatan kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Katakan amin. Yes, amin. Haleluya. Kita menjaga kesehatan rohani memiliki waktu pribadi untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Pribadi, bukan korporat. Pribadi. Jadi pribadi, ayo luangkan waktu untuk berdoa. Jadi Mazmur di dalam Mazmur pasal 62 maksud saya bahwa Mazmur ini mengungkapkan suatu kebenaran berdasarkan dengannya setiap orang percaya harus hidup di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, penderitaan. Kita harus datang kepada Tuhan sebagai perlindungan kita. Setiap orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Karena hanya dekat kasih-Mu Bapa, aduh jiwaku merasa tenang. Hanya dekat Allahku rasa tenang. Jadi tidak membiarkan kesukaran, krisis, penderitaan menggoyahkan kepercayaan kita. Karena apa? Kita mempunyai waktu pribadi kepada Tuhan itu. Nah, kita pada masa kekhawatiran atau ancaman penyakit ini, COVID, dengan doa yang sungguh-sungguh. Mencurahkan isi hati kita kepadanya ketika kita memiliki waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Mungkin ini ayat terakhir ya Kak Ota. Iya.
6 ayat 7, jadi ketika kita berdoa jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita memiliki waktu pribadi untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Ayat 7 berkata apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Yes. Wow. Jadi lagu kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Ketika apa? Ketika engkau berdoa. Ketika engkau menyembah Tuhan. Haleluya. Oleh doa kita diperbaharui kepercayaan kita, kesetiaan kita. Kita menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang akan memelihara hidup kita. Damai sejahtera Allah akan menolong saudara dan saya. Haleluya. Sebagai penutup hari ini saya mau berkata bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara, bila saudara adalah seorang yang rutin menjaga kesehatan tubuh saudara, mulai hari ini pastikan juga saudara memiliki rohani yang sehat. Dan yang kedua, sedangkan bagi saudara yang selama ini tidak begitu memperhatikan kesehatan tubuh saudara, mulailah untuk melakukan gaya hidup sehat, mulailah berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan beristirahatlah yang cukup, serta jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan rohani saudara. Haleluya. Jadi tubuh dan rohani tidak bisa dipisahkan. Kita perlu menjaga keduanya untuk senantiasa hidup sehat dan bugar untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, saudara yang sehat, saudara hidup dalam anugerah Tuhan karena sehat itu adalah berkat Tuhan. Saudara yang sakit, hari ini mujizat Tuhan akan nyata, akan menjamah saudara semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi ya dalam hidup kita terus menjaga kesehatan saudara, jasmani maupun rohani saudara. Yes, haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sambut aku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, yes, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun yang terjadi dengan kita, hari ini firman Tuhan berkata, hidup sehat adalah berkat Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Walaupun mau krisis apapun yang terjadi dengan kita harus bertanggung jawab, menjaga, merawat, memelihara kesehatan tubuh jasmani kita, dan kita harus menjaga, merawat, memelihara kesehatan rohani kita. Bapak Ibu, oh saya sehat, puji Tuhan, haleluya. Teruskanlah melakukan, merawat, memelihara hidupmu, tubuhmu yang sehat. Dan kalau rohanimu hari ini sakit, ayo perbaiki. Beribadahlah kepada Tuhan, baca dan merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saudara harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu akan menghilangkan kecemasan, kecewa dan lain sebagainya. Kita tenang. Haleluya. Bapak Ibu,
kita komitmen di hadapan Tuhan. Kita naikkan ref ini dan saudara-saudara kita akan berdoa. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Bapa Surgawi, ajar kami untuk bertanggung jawab dengan kesehatan tubuh dan rohani kami. Kami percaya saat keduanya dalam keadaan sehat, hidup kami akan lebih maksimal di dalam melakukan kehendak-Mu, dalam melakukan pekerjaan-Mu, dalam melayani-Mu. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau memberikan kami tubuh yang sehat, rohani yang sehat, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu bagi kami yang kami sehat, rohani kami sehat, tubuh kami sehat, kami terus komitmen. Kami berjanji Tuhan untuk bertanggung jawab, menjaga, merawat, dan memelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini bukan sebuah pengetahuan, tapi kalau jika kami baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah di siang hari ini, kami didapati sehat, hidup lebih lama lagi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sakit, saya tahu hari-hari ini musim pandemi. Mungkin saudara opa oma sakit dalam kelemahan tubuh di masa usia yang sudah senja. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengalami sakit dimanapun saudara melihat, beribadah, ikut ibadah online GB Petamburan. Saudara yang sakit, angkat tangan saudara tinggi-tinggi kepada Tuhan. Saya akan berkata bahwa ada janji Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yeremia pasal 33 ayat 6. Sesungguhnya aku Tuhan akan mendatangkan kepadamu kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan menyingkapkan kepada engkau kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadilah sembuh, jadilah sehat, pulih utuh kembali. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap berharap dan percaya kalau mujizat Tuhan ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sampai hari ini. Ajar kami terus dan terus melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang telah mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini semuanya sama-sama diberkati Tuhan. Kita tetap menjaga kesehatan kita karena kesehatan dan kekuatan kita adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh amat besar buat setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan hambanya. Pada pagi hari ini Ibu Pendeta Muda Jomima Patisya, doa kita semua biar kiranya Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan bagi keluarganya dan juga pelayanannya tetap disertai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan tiba saatnya bagi kita semua untuk diberikan kesempatan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahan dari rumah masing-masing atau dari tempat Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu dapat melihat di layar monitor ada tertera nomor rekening dan juga barcode. Bapak Ibu dapat memindainya dan kita akan sama-sama memberi buat Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan sebelumnya kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anugerah pemberian yang Tuhan limpahkan bagi setiap kehidupan umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan hari ini Tuhan mengajar kami untuk dapat juga mengembalikan apa yang menjadi milik bagian Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mari ajar kami memberi bukan saja dari kelimpahan, tetapi juga ajar kami memberi dari setiap kekurangan kami. Karena Tuhan mengajar kami untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan penuh sukacita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan Petamburan News. Shalom, Jemaat GB Petamburan. Kita telah melihat bahwa Bapak Presiden kita telah menerima vaksin COVID sebagai orang yang pertama di Indonesia ini. Dan kita bersyukur bahwa vaksin telah diluncurkan, ya. Namun ada berita-berita hoax di sekitar vaksin, dan saya berharap saudara-saudara jangan terpengaruh atau termakan dengan berita-berita hoax itu. Tidak ada microchip di dalam vaksin. Tidak ada, itu berita bohong, ya. Microchip juga akan sulit lewat di dalam melalui jarum suntik yang kecil itu. Dan juga mungkin ada berita bahwa ada microchip di jarum suntiknya, itu salah. Jadi kalau saudara ragu pada waktu nanti saudara sudah terima vaksin, boleh divaksin, bawa aja jarum suntik sendiri, boleh, ya. Kemudian juga mengenai barcode, tidak ada barcode yang ditanamkan di dalam tubuh kita, nggak ada. Barcode itu adanya cuma di box tempat daripada vaksin itu, ya, dan di dalam file atau wadah vaksinnya. Gunanya untuk mencatat, ya, vaksin ini diberikan kepada siapa, tanggal berapa, ya, dan untuk perhitungan stok vaksin itu. Ini kan sama seperti di supermarket, saudara-saudara, kalau sudah beli barang mau bayar itu kan barangnya di barcode, di scan, ya. Nah, untuk seperti itu. Jadi bukan untuk melacak di mana kita ada, bukan, ya. Kemudian vaksin ini, saudara-saudara, tidak ada hubungannya dengan antikris. Belum ada bukti yang mengarah ke sana, belum ada. Jadi saudara-saudara jangan terlalu percaya akan hoax ini. Vaksin berguna untuk kita supaya kita punya antibodi terhadap virus, terhadap bibit-bibit penyakit. Ya, sama seperti dulu kita di vaksin BCG, polio, DPT, cacar, dan lain-lain, itu membuat kita sehat hari ini. Maka vaksin COVID juga bertujuan seperti itu. Karena itu, saudara-saudara, mari kita berhikmat dan jangan sampai termakan oleh hoax. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, membuat kita sehat. Kita juga perlu menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah doa Selasa 26 Januari pukul 19 dengan pembicara Pendeta Pembantu David Michael Geruman.
Ibadah WBI Jumat 29 Januari pukul 10 dengan pembicara Pendeta Muda Jomima Patricia. Ibadah Minggu 31 Januari pukul 10 dengan pembicara Pendeta Kiki Sadrak. Sehubung dengan PSBB DKI, maka ibadah GBI Petamburan mulai tanggal 17 sampai 31 Januari diadakan secara online streaming di YouTube GBI Petamburan. Akan diberkati dan diteguhkan dalam pernikahan kudus Saudara Bujung Ricardo Marlon dan Saudari Diah Kantiastuti, Sabtu 30 Januari pukul 13. Ibadah Rayon Gabungan, Rabu 27 Januari pukul 19 dengan Zoom Meeting. Bagi Anda yang sudah mengajukan pembuatan KTA, Anda dapat mengambilnya di Sekretariat Gereja pada hari Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 15. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pembuatan KTA, hubungi Sekretariat Gereja. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa atau konsultasi, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp GBI Petamburan di nomor yang tertera di layar ini. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan marilah kita terus mempraktekkan apa yang difirmankan. Tuhan punya bagian untuk menjaga kita, tetapi bagian kita adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, karena itu ikutilah protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, dan saya yakin saudara akan selamat sampai saudara dapat giliran terima vaksin. Ya, oke, saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan satu pujian pengagungan kepada Tuhan. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang padamu mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami, termasuk firman-Mu yang telah kami dengar.
Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Yomima Tuhan, dimanapun ia melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Tuhan Yesus, hari ini juga kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, berkati kehidupan mereka dan beri mereka damai sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih untuk vaksin yang telah mulai disuntikan kepada beberapa orang, tenaga kesehatan dan sebagainya. Kami berharap vaksin ini dapat bekerja dengan efektif sehingga semua rakyat Indonesia boleh menerima antibodi, menerima vaksin. Dan dengan demikian maka COVID-19 dapat diredakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kiranya hikmat marifat datangnya daripada-Mu, memenuhi hidupnya. Terima kasih Tuhan. Untuk gembala senior kami mohon Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya, sehingga ia tetap dapat berkarya dan mendoakan kami. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami akan akhiri ibadah ini dengan satu pengharapan, satu keyakinan pula bahwa Engkau akan terus menjaga dan Engkau akan terus mendampingi hidup kami, memegang tangan kami. Apapun yang kami lakukan, kami pikirkan, kami rancangkan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, sampai jumpa minggu yang akan datang. Amin.